Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya mau membuat empek-empek dari ikan gabus dan juga martabak sayur untuk persiapan Ramadan ya. Jadi saya mau stok frozen untuk buka puasa. Simak terus ya. Jangan lupa bantuan like dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Pertama saya membuat empek-empeknya dulu ya. Ini saya menggunakan tepung sagu cap tani Bogor seperti ini. Ini bahan-bahannya ada ikan giling gabus, tepung sagu, garam, putih telur, air, dan juga untuk isian pempek kapal selam yang kecil saya menggunakan 2 butir telur. Nih saya kocok. Nanti 1 butir telur utuh untuk isian pempek kapal selam yang besar. Nanti di video langsung aja ya naruhnya. Nah, sebelum tangan saya berlepotan dengan adonan, ini saya siapkan dulu ya air untuk rebusan pempeknya. Saya kasih 1 sendok makan minyak goreng, tujuannya biar nggak nempel satu sama lain ketika direbus empek-empeknya. Jadi ini sambil saya nyalain kompornya dengan api kecil. Ketika adonan udah siap, airnya juga udah siap gitu. Oke, baiklah sekarang kita mulai ya. Masukkan ikan giling gabusnya. Ini saya menggunakan 500 gram ikan giling gabus ke dalam wadah. Lalu airnya masukkan juga sedikit demi sedikit. Ini karena masih dingin banget, jadi saya pakai centongan ya. Ini masih dari kulkas tadi. Ini diaduk, lalu dimasukkan lagi si airnya, diaduk terus. Ini sampai benar-benar nyatu gitu ya. Terus saya cuci tangan dulu nih, kayaknya harus pakai tangan karena ada bongkahan-bongkahan kasarnya kadang kan, sambil kita cari gerinjal-gerinjalnya itu sampai tekstur seperti ini. Tuh seperti ini. Kalau udah seperti ini, masukkan 1 sendok makan minyak goreng. Ini tadi minyak gorengnya nggak saya tampilin ya, tadi saya lupa. Terus diaduk lagi, kemudian masukkan juga putih telurnya. Ini 1 butir putih telur ya. Masukkan terus diaduk terus sampai merata gitu. Lalu masukkan garamnya. Kalau mau ditambah penyedap juga nggak apa-apa ya mam, tapi kalau saya nggak pakai penyedap karena rasa gurih udah dapat dari ikannya. Sampai dapat tekstur seperti ini agak lengket gitu. Kalau garam udah masuk itu kayak udah ngenyatu gitu si ikannya, ini seperti ini lembut banget. Lalu siap dimasukkan tepung sagunya. Ini juga bisa pakai tepung tapioka ya mams, karena saya punya stoknya itu tepung sagu. Masukkan sedikit demi sedikit tepung sagunya, lalu diaduk rata, pelan-pelan saja, nggak usah terlalu kuat seperti ngadon roti ya, karena ini kan bahannya ikan ya. Jadi pelan-pelan saja, dibolak-balik, tekan, bolak-balik pelan-pelan saja biar merata. Lalu masukkan lagi tepung sagunya. Ulangin terus sampai tepung sagunya habis ya. Ini saya sisain sedikit sih nanti, jadi buat buat lumuran gitu biar nggak lengket. Ini saya masukin semuanya, aduk lagi. Kira-kira udah sampai segini ya untuk hasil akhirnya adonannya. Ini lembut banget dan siap untuk dibentuk. Ini saya siapkan dulu talenannya dan saya taburin sisa tepung sagu yang sedikit tadi biar nggak lengket si ikannya kalau taruh di talenan. Saya mau membuat empek-empek lenjer kecil, jadi di roll gitu aja, nggak usah terlalu kuat, langsung dibentuk. Untuk ukuran ini nggak saya timbang ya, ini jadi sesuai selera saja sih. Kalau ini kalau mau yang rata sama rata ukurannya sebaiknya ditimbang. Kalau saya sih karena dimakan sendiri ya, jadi kadang besar kadang kecil ya, sesuai selera saja sih. Jadi seperti ini dibentuk, besar kecil pokoknya sesuai selera masing-masing ya mams. Nah si panci yang diisi air tadi juga udah rebus, lalu si lenjernya siap masuk. Ya ada hikmahnya kan, saya menyiapkan dulu pancinya biar nggak belepotan tangannya, harus menyiapkan panci gitu. Ya semua berdasarkan pengalaman. Selanjutnya saya mau membuat empek-empek kapal selam atau empek-empek telur. Ini ambil adonan empek-empeknya ya, ukuran sesuai selera. Terus dibulet-buletin. Nah bagian tengahnya dilobangin dengan menggunakan jempol. Lalu bagian
permukaan luarnya kita tekan-tekan dengan menggunakan jari ya, seperti ini. Susah kalau jelasin dengan kata-kata, jadi lebih enak dilihat aja ya. Seperti ini nih, ditekan-tekan gitu sampai lembut ya, sampai terbentuk. Nah, kalau misalnya tangannya kerasa lengket, bisa ditaburin atau dikasih sagu gitu, seperti ini. Tuh, ini udah mulai dalam ya untuk lubangannya dan siap untuk dimasukkan telur. Ini saya menggunakan 1 butir telur, dimasukkan saja seperti ini, plung. Nah, lalu tinggal ditutup bagian permukaan atasnya dengan dicubit-cubit seperti ini. Ini lembut banget ya adonannya, alhamdulillah. Nih sudah jadi deh empek-empek kapal selam besarnya. Tuh, tinggal kalau yang empek-empek telur ini nggak bisa ditunggu ya, jadi memang harus langsung dicemplungin ke dalam panci yang direbus tadi gitu. Lalu saya mau membuat empek-empek kapal selam yang kecil ya. Untuk ukuran sesuai selera saja, yang jelas ini lebih kecil dari yang tadi. Seperti biasa, lobangin di bagian tengah dengan menggunakan jempol, lalu bagian permukaan luarnya dipipih-pipih seperti ini dengan menggunakan jari-jari telunjuk dan yang lainnya. Bila kedalaman sudah terasa pas, tinggal dimasukkan isian telurnya. Ini telur yang saya kocok tadi ya, 2 butir. Masukkan sedikit aja, yang ya dikira-kira gitulah, kita nggak terlalu banyak juga biar nggak melebar. Nah, ini siap dicubit-cubit seperti ini, ditutup ya biar nggak bocor. Lalu tanpa menunggu langsung masukkan ke dalam panci yang sudah direbus tadi ya. Ini nggak ke video, jadi saya ribet harus bolak-balik. Nah, kalau untuk membuat empek-empek kapal selam ini memang butuh pengalaman, tidak mudah memang. Saya beberapa kali awal-awal memang sering gagal terus. Sempat menyerah juga, ini gimana ya, sempat saya tuh mogok gak mau bikin, tapi saya ingat ini adalah makanan kesukaan suami, jadi saya berusaha dengan latihan terus, dengan membikin terus, lama-lama dapat feelnya. Pokoknya masak itu memang butuh kesabaran, sabar aja, lama-lama alhamdulillah bisa gitu. Jadi semangat terus ya mams. Nah, ini yang contoh kalau kebanyakan isiannya agak sedikit bocor gitu, tapi nggak apa-apa, kita berusaha untuk cubit lagi, berusaha untuk tutup rapetin. Nah, seperti ini. Udah tertutup lagi kan? Yang penting langsung kita siasatin gimana caranya gitu. Nah, ini contoh yang bocor. Langsung masukin ke dalam wadah panci yang direbus tadi. Nah, selebihnya ini saya mau membuat lenjer tadi karena masih banyak ya adonannya. Kalau lenjer itu paling gampang, soalnya tinggal dibuletin terus di roll aja ke seperti ini. Lalu saya juga bikin yang bentuk-bentuk bulat juga, bulat-bulat biasa tapi bukan pempek adaan ya. Kalau saya suka pempek lenjer ya, karena bisa dipakai untuk pempek lenggang dan lain-lainnya gitu. Nah, ini saya juga mau bikin empek-empek telur yang mini ya. Ini kalau nggak salah kalau ditimbang itu sekitar 30 gram. Jadi kecil banget, tinggal masukin aja sisa isiannya ya. Nah, agak bocor tapi ya nggak apa-apa, langsung ditutup aja. Untuk empek-empek yang tanpa telur saya pernah bikin ya, waktu itu saya buat untuk anak saya yang diet jadi nggak makan telur, ada di video sebelumnya. Nah, ini masukin ke teman-teman ya di air rebusan. Nah, ini ada beberapa yang sudah mengapung ya, ini berarti sudah mateng. Nih, ini siap diangkat tuh lenjernya karena sudah mengapung. Tandanya matang itu dia udah mengapung. Tapi kalau untuk kapal selam biasanya saya walaupun udah mengapung, saya agak lamain karena kan dalamnya telur biar bener-bener matang gitu. Nah, ini saya tiriskan untuk empek-empek lenjernya, lalu saya masak lagi yang lainnya. Ini udah bener-bener ngapung, semua saya angkat, saya tiriskan ya. Ini yang empek-empek telur tadi, seperti ini hasilnya. Cantik kan? Nah, ini resep yang tadi semua hasilnya menjadi beberapa ini ya. Lumayan ya. Ini saya biarkan dingin dulu. Saya mau membuat empek-empek yang tanpa telur untuk stok Ozil dan Ade.
Seperti biasa, sebelum saya mengadon bahan-bahan, jadi saya siapkan panci ya. Tadi pancinya kan bekas untuk rebus, ada yang telurnya. Jadi saya udah cuci bersih, ini saya ganti air dengan yang baru. Nah, ini saya siap untuk mengadon. Bahannya seperti biasa ya, sama seperti tadi, cuma tidak pakai telur aja sih. Step-stepnya juga sama saja. Sudah pernah saya posting juga sebelumnya, versi empek-empek tanpa telur. Ini saya lagi mengaduk ya sampai kental, sampai benar-benar halus, nggak ada gerinjel-gerinjelan. Step semuanya sama seperti dengan pempek yang sebelumnya ya. Kalau ini nggak pakai telur gitu aja sih. Jadi setelah minyak kan harusnya pakai telur. Nah, ini nggak pakai telur. Terus untuk garamnya, karena anak saya lagi diet, jadi saya menggunakan garam Himalaya 1 sendok makan. Jadi kalau garam itu udah masuk, dia itu tekstur adonan itu jadi ngikat gitu loh, jadi lembut, jadi lebih lengket gitu, dan siap untuk dimasukkan tepung sagunya. Sama prosesnya, tepung sagu juga sedikit demi sedikit diaduk pelan-pelan, ditekan, dibolak-balik gitu aja sih. Karena step semuanya sama dan udah pernah saya posting juga, jadi saya percepat aja ya videonya. Adonan siap dibentuk dan saya taburin dulu di atas dalanannya dengan sagu. Lalu saya pertama mau membuat empek-empek lenjer ya. Kalau untuk anak-anak biasanya hanya 2 macam saja sih saya bikinnya, yang lenjer dan juga empek-empek yang bulat. Bentuknya bulat aja sih, bukan pempek adaan, karena kalau adaan kan beda treatmentnya ya, dia langsung digoreng sebentar nggak tanpa direbus. Nah, ini pempek ini biasanya saya gunakan untuk anak saya yang sedang diet, tapi kakak jadi suka, ayah juga kadang suka, jadi ya semuanya makan. Ini beberapa sudah saya cemplungin direbus sambil menunggu sampai semua matang mengapung ya. Nah, ini masih ada sisa sedikit, mau saya lanjutkan untuk empek-empek telur ya. Tadi masih ada sisa telur kan yang buat empek sebelumnya. Nah, ini udah matang, sudah saya tiriskan. Jadi kelihatan lebih banyak ya kalau yang tanpa telur, karena bentuknya tuh nggak ada yang empek kapal selamnya. Seperti ini. Ini bentuknya rada gelap karena pakai garamnya yang garam Himalaya yang warna pink. Nah, ini saya meneruskan pempek telur kapal selam atau kapal selam. Tadi sisa telur masih sedikit soalnya. Nah, ini saya tinggal masukkan, direbus aja sih. Dan ini anak saya sudah narik-narik daster, dia pengen empek-empeknya, Masya Allah. Nah, ambil dulu ya. Berapa Sani, mau berapa? Kalau empek-empek untuk anak-anak ini biasanya tanpa harus saya goreng dulu. Mereka lebih suka yang tanpa digoreng gitu. Ini yang suka banget tuh adek, kakak juga suka sih. Nih, seperti ini saya sajikan buat anak-anak saya. Terlihat banget empuk, lembut ya hasilnya. Mereka pun senang, jadi tanpa digoreng tuh alhamdulillah mereka mau, jadi bisa hemat juga minyak karena minyak lagi mahal ya. Nah, mereka lahap banget alhamdulillah. Masya Allah. Enak. Makasih. Kalau melihat mereka makan dengan lahap gini rasanya seneng banget ya, rasanya kita semangat banget untuk membuat makanan, membuat stok ini itu gitu. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak udah anteng makan, sekarang saya lanjutkan ke dapur ya, melihat hasilnya yang tadi, empek-empeknya. Dan ini dia hasil empek-empeknya. Jadi totalnya untuk ikan gilingnya saya menggunakan 1 kilo ya, 500 gram untuk empek-empek yang menggunakan telur dan 500 gram untuk empek-empek yang tanpa menggunakan telur. Ini saya mau menyaring cukoknya, ini sudah saya bikin tadi malam, jadi ini udah dingin dan harus disaring dulu karena suami nggak suka ada partikel-partikel biji cabai-cabean gitu. Ini udah bersih ya, siap taruh di wadah. Kalau cuko ini udah pernah saya bikin juga di video sebelumnya ya, sudah pernah saya share. Nah, itu untuk cuko ini bukan hanya untuk empek-empek aja ya. Biasanya kalau mau makan gorengan apapun, suami saya itu wajib ada cuko ini. Jadi ini adalah menu wajib bagi suami saya. Hehehe. Selanjutnya saya mau membuat stok
cemilan martabak sayur. Ini favorit suami saya juga. Dan ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk isian dan juga kulitnya. Untuk detailnya nanti saat pelaksanaan saja ya. Pertama saya membuat isiannya dulu. Ini saya lagi mendadar telur terus diorak-arik seperti ini. Kemudian saya mau menumis bumbunya. Bumbu halus ini saya sudah ada stok ya. Jadi sudah pernah saya share juga cara membuat bumbu putih serbaguna gitu. Lalu masukkan wortel dan juga kentang. Untuk kentang ini saya menggunakan 2 ukuran besar ya. Kentang, baik kentang dan wortel dipotong kotak-kotak. Lalu diaduk-aduk, tambahkan garam dan juga kaldu jamur secukupnya. Jangan lupa saus tiramnya juga 1 sendok makan. Diaduk-aduk, tambahin air, lalu ditutup. Biarkan sampai air menyusut atau sampai meresap. Nah ini udah matang ya. Lalu masukkan ini daun bawangnya, cicipin sudah oke. Ya udah tinggal sambil nunggu dingin saya membuat kulitnya ya. Ini dari 500 gram tepung terigu. Terus airnya ini sekitar 600 mili atau 600 liter ya. Ini diaduk, masukkan airnya pelan-pelan, sedikit demi sedikit maksudnya. Jadi biar merata, biar nyarup gitu. Terus kalau sudah mulai menjadi satu ya, nyarup, itu masukkan 1 butir telur lalu diaduk-aduk. Ini jangan lupa masukin garam ya, saya lupa ngevideoin pas masukin garam sedikit aja ke adonan tepungnya ini. Nah kira-kira adonannya seperti ini ya. Dia nggak encer banget juga nggak kental banget, jadi bisa main feeling. Isian udah siap, adonan kulit juga udah siap, saatnya membuat martabaknya. Pertama, panaskan wajannya dulu ya, diolesin dengan minyak dengan api kecil saja. Lalu kita tuangkan 2 sendok centong sayur gitu. Kita tuang terus kita lenggang seperti ini. Lalu kalau pinggirnya udah mulai kering ya, udah mulai berubah warna, masukkan isiannya. Terus dilipat gini seperti amplop. Untuk isian itu bebas ya, sesuai dengan selera saja. Kalau keluarga saya sukanya yang ini isiannya seperti ini ya. Lalu dilipat seperti amplop. Bagian terakhir juga pokoknya seperti amplop biar nggak bocor. Nah lalu didiamkan sebentar saja, kira-kira udah agak mateng gitu. Jadi ini semi-semi dibilang sudah mateng ya, setengah mateng sih ya. Jadi seperti ini. Sambil saya menunggu dia agak kering, saya menakar adonannya dulu untuk adonan berikutnya. Nah saya balik ya, bentuknya seperti ini. Ini jadi sebenarnya ini udah matang sih. Jadi kalau saya taruh di freezer itu kalau mau ngangetin ya pakai apa namanya itu sedikit aja, minyak sedikit aja terus dipanasin gitu aja. Ini enak banget, bergizi juga, membuat kenyang. Jadi memang untuk cemilan itu inilah andalannya. Nah berikutnya ya, untuk martabak berikutnya seperti biasa nih dilenggang seperti ini. Ini saya sengaja memang pakai wajan ini, andalan saya ya. Kenapa saya nggak pakai teflon? Karena ini lebih leluasa untuk ngebolak-baliknya. Selain saya teflon saya itu kecil gitu, jadi saya lebih nyaman pakai ini. Dibolak-balik seperti amplop, dibiarkan agak kering ya, biar seperti matang gitu. Lalu diangkat, taruh gitu. Sangat gampang ya sebenarnya, tapi memang butuh waktu sih. Kalau belum terbiasa memang butuh waktu lama. Ini biasanya jadi banyak ya, kurang lebih 10 untuk adonan 500 gram terigu. Ini adalah resep dari mertua saya yang disukain oleh suami saya. Makanya saya berusaha untuk membuat makanan kesukaannya dia gitu. Nah, seperti ini hasilnya kurang lebih ya. Nah, ini alhamdulillah jadinya seperti ini ya. Ini sebenarnya sih udah matang, tapi tetap kalau mau makan itu harus diangetin dulu dengan minyak sedikit saja. Hasilnya nanti jadi crispy gitu. Seperti di layar ini contohnya. Dan ini penampakan secara keseluruhan ya. Ini yang empek-empek tanpa telur, stok empek-empek untuk anak-anak, yang bulat-bulat dan empek-empek lenjernya. Terus yang ini yang empek-empek menggunakan telur, nih yang lenjer, dan ini yang kapal selamnya ya, empek-empek telurnya. Nah, yang ini adalah martabak sayur yang
terakhir dibikin tadi, ini sambil saya angin-anginkan, jadi biar benar-benar dingin, uapnya hilang, baru masuk ke wadah yang kedap, baru dimasukkan ke freezer. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.